Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan pendapatan nasional. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama yaitu pengertian tentang pendapatan nasional. Yang kedua, tujuan dan manfaat untuk mempelajari pendapatan nasional. Yang ketiga, konsep pendapatan nasional. Yang keempat, metode perhitungan pendapatan nasional. Ada dua metode. Yang kelima, pendapatan per kapita. Langsung saja kita mulai ke pengertian pendapatan nasional. Apa sih pengertian pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun atau satu periode tertentu. Nah, itu definisi dari pendapatan nasional. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Tujuan dan manfaat. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian suatu negara, memperoleh tafsiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Lalu, ketika sudah mengetahui tujuannya, manfaatnya apa untuk mempelajari pendapatan nasional ini? Manfaatnya yang pertama yaitu mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara tersebut struktur perekonomiannya masuk dalam kategori agraris, yaitu bertumbuh pada sektor pertanian dalam perekonomian suatu negara tersebut, atau bertumbuh pada industri teknis, mesin-mesin, atau memproduksi barang-barang yang elektronik atau mekanik, seperti mobil atau televisi dan lain sebagainya, atau negara yang bertumbuh pada sektor jasa pada perekonomian negaranya. Misalnya sektor perbankan, kita tahu negara Swiss itu merupakan suatu negara yang bertumbuh pada sektor jasa. Jasanya apa? Jasanya yaitu bank Swiss yang mungkin kita kenali. Yang kedua apa manfaatnya? Yaitu mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional tersebut dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Misalkan daerah A, bagaimana perekonomian di Jawa, bagaimana perekonomian di Kalimantan, di pulau-pulau lain, atau di wilayah-wilayah lain, itu kita tahu perbandingan antar wilayahnya atau antar daerahnya. Yang keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Jadi dengan kita mempelajari pendapatan nasional ini, kita juga menjadi dasar kita untuk mengetahui atau membandingkan kondisi perekonomian negara kita dengan negara lain. Seperti itu. Lalu yang terakhir, dapat membantu kebijakan pemerintah di dalam bidang ekonomi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk terlalu dalam, faktor apa saja yang perlu kita tahu untuk yang mempengaruhi pendapatan nasional? Kita jelaskan. Nah, ini investasi, demand and supply atau permintaan dan penawaran, lalu konsumsi dan saving atau tabungan. Nah, 3 faktor ini jelas nanti akan mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, kita masuk pada konsep dari pendapatan nasional. Ada beberapa istilah dalam pendapatan nasional ini atau konsep dalam pendapatan nasional ini. Di antaranya GDP atau Gross Domestic Product, GNP atau Gross National Product, NNP atau Net National Product, atau nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang selanjutnya Net National Income, yang selanjutnya Product Income, dan yang terakhir yaitu Disposable Income. Ya, itu. Kita akan jelaskan dan bahas satu persatu.
Yang pertama yaitu Gross Domestic Product atau PDB, Produk Domestic Product. Apa yang dimaksud dengan PDB? PDB adalah jumlah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing atau perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Jadi kuncinya GDP ini adalah domestik atau wilayah. Apa saja? Tadi maksudnya jumlah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Itu berarti perusahaan milik warga negara Indonesia dan warga negara asing yang beroperasi di Indonesia ini masuk dalam perhitungan produk domestik bruto, dimasukkan dalam perhitungan produk domestik bruto. Karena apa? Karena kita di sini produk domestik bruto itu yang menjadi dasar atau yang menjadi dasar perhitungannya adalah wilayah. Jika perusahaan tersebut beroperasi misalkan di Indonesia, berarti PDB-nya juga masuk dalam hitungan PDB-nya Indonesia. Seperti itu. Lain halnya dengan Gross National Product atau Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Nah, kalau Produk Nasional Bruto ini merupakan seluruh produk nilai barang atau jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Nah, inilah bedanya. Bedanya apa? Kalau produk domestik bruto itu berdasarkan wilayah operasionalnya, lah kalau produk nasional bruto ini berdasarkan nationality atau kewarganegaraannya. Nah, kalau ini jumlahnya jadi produk nasional bruto ini komponennya adalah orang Indonesia atau orang Indonesia yang berada di Indonesia dan orang Indonesia yang berada di luar negeri yang menghasilkan produk atau jasa. Misalnya apa? Misalnya orang luar Indonesia, orang Indonesia yang berada di luar negeri bisa jadi dia bekerja sebagai TKI atau tenaga ahli di suatu negara atau di suatu perusahaan di luar negeri, itu juga dihitung dalam produk nasional bruto. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau produk domestik bruto tadi menghitung juga perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Kalau produk nasional bruto ini menghitung pendapatan orang Indonesia yang berada di luar negeri. Itu bedanya. Kita lanjutkan ke rumusnya. Nah, ini rumusnya. Gross National Product merupakan Gross Domestic Product dikurangi dengan produk neto terhadap luar negeri. Ini rumusnya. Selanjutnya kita masuk ke Net National Product. Apa Net National Product? Net National Product adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Ini rumusnya dari Net National Product. Apa rumusnya? Rumusnya yaitu Gross National Product tadi dikurangi dengan nilai penyusutan yang dihasilkan. Kita lanjutkan lagi ke Net National Income atau jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Rumusnya Net National Income sama dengan Net National Product dikurangi dengan pajak tidak langsung, maka menghasilkan Net National Income. Lalu ke Personal Income. Personal Income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, namun ada penambahan dari transfer payment. Transfer payment itu apa? Transfer payment itu
pengeluaran yang dikeluarkan tapi tidak di luar yang seharusnya. Misalkan tunjangan pegawai dan gaji pensiunan. Jadi tidak bekerja di perusahaan tersebut tapi tetap dapat pensiunan. Itu termasuk dalam transfer payment. Rumusnya personal income ini apa? Tadi net national income ditambahkan terlebih dahulu dengan transfer payment, lalu dikurangi dengan laba ditahan, iuran dan asuransi, dan iuran jaminan sosial. Lalu ketemulah nilai dari personal income. Nah, selanjutnya ini yang terakhir yaitu disposable income, yaitu pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu DI sama dengan disposable income sama dengan personal income dikurangi dengan pajak langsung atau pajak penghasilan. Maka nilainya ketemu disposable income. Ini keterkaitannya. Apa keterkaitannya? Tadi dijelaskan bahwa gross domestic product adalah nilai barang atau jasa yang dihitung berdasarkan wilayah. Wilayah operasionalnya. Jadi produk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu negara tersebut, entah itu dari dari perusahaan milik negara atau perusahaan milik perusahaan multinasional. Apabila perusahaan tersebut beroperasi di Indonesia, maka dihitung sebagai gross domestic product. Lalu apabila ditambahkan dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dan dikurangi dengan pendapatan warga negara asing di luar negeri, maka jadilah nilai tersebut gross national product. Apabila gross national product ini dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan, maka jadilah net national product. Apabila net national product ini dikurangi dengan pajak tidak langsung, maka jadi net national income atau pendapatan nasional. Apabila net national income ini ditambah dengan subsidi, lalu dikurangi dengan laba ditahan dan pajak atas laba, maka jadi personal income. Apabila personal income ini dikurangi dengan pajak pribadi atau pajak penghasilan, maka jadilah disposable income. Begitu penjelasannya kurang lebihnya. Dapat dipahami ya? Kita lanjutkan. Hubungan antara pendapatan nasional dan pribadi. Pendapatan nasional dikurangi dengan keuntungan perusahaan yang tidak dibagi, pajak keuntungan perusahaan, kontribusi pada dana pensiun apabila ada, ditambah dengan pembayaran pindahan, bunga pinjaman konsumen, dan bunga pinjaman pemerintah, sama dengan pendapatan pribadi atau pendapatan perseorangan. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soal sudah disebutkan data pendapatan, pengeluaran, dan produksi suatu negara sebagai berikut. Adapun GDP-nya berapa, GNP-nya berapa, penyusutan barang modalnya berapa, pajak tidak langsungnya berapa, transfer payment-nya berapa, laba ditahan sekian, asuransi sekian, pajak langsung sekian. Berdasarkan data di atas, tentukan nilai net national income, net national product, personal income, dan disposable income. Silahkan dikerjakan soal ini, bisa dicek di PPT yang sudah ada. Nanti dikumpulkan sebelum pertemuan ketiga atau hari Jumat maksimal atau Sabtu jam 7 pagi karena kita kuliah jam 8, jam 7 pagi harus sudah dikumpulkan. Kalau tidak dikumpulkan nanti nilai tugasnya kosong. Dikerjakan sebisanya saja. Ini soal yang pertama. Nanti ada 2 soal lagi. Mengerjakannya seperti apa? Bebas, bisa dikerjakan ditulis tangan atau diketik, monggo silakan.
Saya tidak membatasi. Yang penting kumpulkan perseorangan atas nama sendiri. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, ini ada dua jenis perhitungan pendapatan nasional. Nah, yang pertama yang kita jelaskan ini melalui metode produksi. Nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan nilai tambah dalam setiap proses produksi. Rumusnya Y sama dengan jumlah dari harga barang pertama dikalikan dengan jumlah barang pertama, atau Y sama dengan harga barang pertama dikali dengan jumlah barang pertama ditambahkan dengan jumlah harga barang kedua dikalikan dengan jumlah barang kedua ditambahkan dengan harga barang ketiga dikalikan dengan jumlah barang ketiga, begitu seterusnya. Itu rumusnya ya. Nah, pendekatan produk yang dimaksudkan yaitu perhitungan produk secara neto, yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Pendekatan produk yang dimaksudkan yaitu perhitungan produk secara neto, yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Kita lihat selanjutnya. Ini adalah komponen penyusun atau sektor ekonomi atau sektor produksi. Penyumbang pendapatan nasional ada 11 jenis, bisa dibaca sendiri, ada pertanian dan seterusnya, pertambangan, seterusnya, industri, pengolahan, listrik, gas, air minum, bangunan, perdagangan, dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah contoh perhitungan metode produksi. Sektor ekonomi pertanian, nilainya sekian, pertambangan sekian, industri pengolahan sekian. Nah, semua sektor ekonomi ini ditambahkan menjadi satu, akhirnya dia ditemukan nilai gross domestic product-nya. Jadi ini metode produksi. Nah, ini kan sektor ekonomi ini kan menghasilkan produksi atau menghasilkan barang atau jasa, yang pada akhirnya dijumlah kesemuanya hasil-hasil dari masing-masing sektor ekonomi ini lalu menghasilkan gross domestic product atau gross domestic product apa ya? Gross domestic product, pendapatan nasional bruto, pendapatan domestik bruto, PDRB, produk domestik bruto. Ini nilainya sekian. Selanjutnya ada metode output. Menurut metode ini, PDB adalah output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Tetapi kenyataannya yang dihitung adalah nilai tambah dari masing-masing sektor. Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai output dan nilai input. Kita lihat contoh perhitungan nilai tambah. Pada tahap produksi perkebunan kapas, output yang dihasilkan dari perkebunan kapas ini adalah kapas mentah. Sedangkan nilai penjualan dari kapas mentah ini adalah sebesar 50 juta. Lalu nilai tambahnya berapa? Nilai tambahnya adalah nilai penjualan dari produk input dari tahap produksi awal, yaitu perkebunan kapas. Karena sebelum perkebunan kapas ini tidak ada produksi lain. Ya sebenarnya ada, tapi lebih simpelnya kita langsung saja ke perkebunan kapas. Sekian. Lalu berikutnya dari output kapas mentah ini yang dihasilkan oleh perkebunan kapas mentah ini dijadikan input pada pemintalan benang. Jadi input dari pemintalan benang ini apa? Adalah kapas mentah ini. Kapas mentah dimasukkan ke pemintalan benang, jadilah dia benang tenun. Yang nilai penjualannya berapa? Nilai penjualannya sebesar 75 juta rupiah. Lalu nilai tambah yang dihasilkan berapa? Nilai tambah yang dihasilkan adalah 25 juta rupiah.
Jadi nilai tambah yang dihasilkan dari input yang pertama yaitu kapas mentah menjadi benang tenun ini akhirnya ditemukan nilai penjualan sebesar nilai tambah pertama ditambahkan dengan nilai tambah yang kedua. Begitu juga seterusnya, benang tenun masuk ke kerajinan tenun, akhirnya jadilah dia tekstil. Lalu tekstil ini menjadi input dari kegiatan produksi jahit konveksi, lalu menghasilkan output berupa kemeja. Kemeja ini merupakan input dari departemen store untuk dijual ke pedagang eceran, yang akhirnya nilai yang dihasilkan adalah sebesar 170 juta rupiah. Dari mana? Dari penjumlahan nilai tambah sebelum-sebelumnya. Jika ini dijumlah seluruhnya, nilai tambah dari awal tahap produksi sampai akhir itu adalah sebesar nilai penjualan akhir. Begitu. Saya lanjutkan. Ini ada metode perhitungan pendapatan nasional yang kedua. Tadi yang pertama apa? Yang pertama, metode perhitungan pendapatan nasional yang pertama tadi adalah apa tadi? Metode produksi. Yang kedua ini adalah metode pendapatan. Nanti ada yang ketiga yaitu metode pengeluaran. Yang kedua ini yaitu seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Ini rumusnya. Rumusnya yaitu Y sama dengan Y atau pendapatan sama dengan wage atau upah ditambah rent atau sewa ditambah dengan interest atau bunga ditambah dengan profit atau laba. Sebentar. Perhitungan pendapatan nasional dari metode pendapatan. Nah, ini juga menjadi soal yang perlu dikerjakan. Soal yang kedua tadi mencari nilai NNI dan seterusnya. Ini yang kedua ini mencari pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Tadi kan ada rumusnya ini rumusnya. Lalu dimasukkan angka-angka ini, nanti dikerjakan menjadi soal yang kedua. Gitu ya. Dikumpulkannya sebelum kuliah minggu depan. Yang ketiga. Istilah-istilahnya. Ini istilah-istilah, ada beberapa istilah mengenai pendapatan nasional. Yang pertama, transfer perusahaan. Meliputi semua pengeluaran perusahaan kepada sektor swasta di mana perusahaan tidak memperoleh balas jasa. Contohnya bantuan terhadap lembaga sosial atau CSR. Itu merupakan transfer perusahaan. Kemudian ada pajak tidak langsung, artinya apabila oleh pembayar pajak beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Lalu yang ketiga ada subsidi perusahaan, yaitu bantuan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang menemui kesulitan dalam usahanya, namun dari kepentingannya perusahaan tersebut masih perlu untuk dipertahankan. Itu disebut subsidi perusahaan. Yang terakhir yaitu penyusutan atau depresiasi, yang dimaksud dengan penyusutan perusahaan terhadap bangunan. Jadi nilai bangunan tersebut bisa suatu waktu berkurang. Mesin-mesin yang terus digunakan itu juga mengalami penyusutan dan perlengkapannya itu juga mengalami penyusutan, termasuk kerusakan aktiva tetap perusahaan yang tidak terduga. Nah, ini kita menginjak yang ketiga yaitu metode perhitungan pendapatan nasional berdasarkan sisi pengeluaran, yaitu jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan RTK rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga government, dan rumah tangga luar negeri atau kegiatan ekspor impor. Ini rumusnya. Rumusnya adalah C ditambah G ditambah I ditambah X dikurangi M.
yang mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi masyarakat, yang G merupakan government expenditure atau pengeluaran pemerintah, yang investment atau I, kemudian X dikurangi M, ekspor dikurangi impor. Perhitungan pendapatan nasional, metode pengeluaran. Nah, ini menjadi soal yang ketiga yang perlu dikerjakan dan dikumpulkan sebelum pertemuan ketiga. Ini dari data-data yang ada di berikut ada, carilah pendapatan, hitunglah pendapatan besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, ini jadi ada 3 soal yang perlu dikerjakan, dikumpulkan sebelum pertemuan ketiga di e-learning. Silahkan mau dikerjakan dengan diketik atau ditulis tangan, silahkan, yang penting bisa dikumpulkan sebelum pertemuan ketiga jam 7 maksimal, jam 7 hari Sabtu besok. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan yang terakhir kita akan membahas mengenai pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Nah, pendapatan per kapita ini apa kaitannya dengan pembangunan ekonomi? Nah, pendapatan per kapita ini sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran atau tingkat pembangunan suatu negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka dikategorikan semakin makmur negara tersebut. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitung pendapatan per kapita adalah gross national product atau produk nasional bruto dibagi dengan jumlah populasi atau jumlah penduduk yang ada di suatu negara tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Silahkan 3 soal dari tugasnya itu dikerjakan sendiri-sendiri. Itu saja. Sekian dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan diskusi di forum diskusi ada di e-learning. Nanti siapa yang tanya, nanti saya jawab. Insya Allah saya jawab secepatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.